Halo para petualang, kali ini kita akan bahas salah satu kekuatan alam paling dahsyat yang bisa kita hadapi pas lagi mendaki, badai petir di puncak gunung. Yuk kita pelajari gimana caranya biar bisa selamat. Coba deh bayangin, Anda udah nanjak berjam-jam. Udaranya sejuk, seger, dan pemandangan di bawah, wah luar biasa. Rasanya tuh bebas, kuat, dan menyatu banget sama alam. Tapi tiba-tiba suasananya berubah. Langit yang tadinya biru cerah dalam sekejap jadi kelabu pekat. Matahari kayak ditelan awan dan siang rasanya langsung jadi sore. Angin sepoi-sepoi yang tadinya enak sekarang jadi raungan kencang yang bawa hawa dingin. Wah, ini firasat buruk. Anda tahu ada sesuatu yang besar mau datang. Dan suara itu datang. Sambaran petir yang seolah membelah langit. Deket banget, suaranya keras sampai tanah di bawah kaki Anda rasanya ikut bergetar. Anda sendirian di punggungan gunung. Gak ada gua, gak ada pohon rimbun buat neduh, gak ada tempat lari. Satu langkah yang salah bisa jadi langkah terakhir Anda. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Oke, di situasi hidup atau mati kayak gini, aset terbesar Anda itu bukan senter atau pisau lipat, tapi pikiran Anda. Jadi, kita mulai dari situ. Dengerin baik-baik, jangan panik. Adrenalin mungkin udah membanjiri tubuh Anda, jantung berdebar kencang, tapi cuma pikiran yang jernih dan tenang yang bisa ngebawa Anda keluar dari situasi ini. Nah, ini yang terjadi kalau panik udah ngambil alih. Anda jadi lari nggak tentu arah, malah mungkin ke tempat yang lebih bahaya. Atau Anda malah ngumpet di bawah pohon tinggi sendirian yang justru jadi target utama petir. Atau parahnya lagi, Anda cuma diam mematung jadi sasaran empuk. Ketenangan itu kunci segalanya. Oke, kalau pikiran sudah bisa dikendalikan, tugas selanjutnya adalah melihat sekeliling Anda dan cari tahu apa saja yang berpotensi membahayakan nyawa Anda. Perhatikan baik-baik ya, petir itu pada dasarnya cari jalan paling gampang buat ke tanah. Nah, di lapangan terbuka, kamu jadi objek tertinggi. Pohon tinggi yang sendirian itu kayak penangkal petir alami. Dan air, konduktor listrik yang sempurna. Hindari semua tempat ini, apapun yang terjadi. Jadi, penjelasannya begini. Petir itu kan listrik. Dan listrik itu selalu cari jalan termudah dengan hambatan paling kecil. Air dan logam itu ibarat jalan tol buat listrik. Makanya, menjauh dari danau, sungai, atau bahkan pagar kawat di jalur pendakian itu penting banget. Oke, kita udah tahu apa yang harus dihindari. Sekarang, kita fokus ke apa yang harus dicari. Di mana sih tempat paling aman buat berlindung? Jelas ya, kalau lagi di puncak gunung, nemuin gedung atau mobil itu hampir mustahil. Jadi, pilihan terbaik berikutnya adalah cari tempat serendah mungkin. Cari cekungan tanah, parit, atau lembah kecil. Intinya, jangan sampai Anda jadi titik tertinggi di area itu. Nah, ini fakta yang sering disalahpahami. Bukan ban karetnya yang bikin Anda aman di dalam mobil, tapi karena efek sangkar Faraday. Jadi, kerangka logam mobil itu yang bakal ngalirin listrik petir di sekitar Anda langsung ke tanah. Anda di dalamnya tetap aman. Tapi, gimana kalau skenario terburuk terjadi? Anda ada di dataran tinggi yang benar-benar terbuka. Nggak ada lembah, nggak ada parit, nggak ada apa-apa, kecuali Anda dan badai. Inilah saatnya untuk melakukan pilihan terakhir. Posisi ini punya dua tujuan. Pertama, bikin tubuh Anda jadi target sekecil mungkin. Kedua, meminimalkan kontak dengan tanah. Dengan merapatkan kaki, Anda mengurangi resiko arus listrik tanah yang mematikan mengalir ke seluruh tubuh dan jantung Anda. Oh ya, tutup telinga itu buat melindungi pendengaran dari suara guntur yang bisa memekakkan telinga. Ini penting banget dengarkan. Insting Anda mungkin nyuruh buat tiarap atau rebahan di tanah. Jangan lakukan itu. Kalau Anda berbaring, area tubuh yang kena tanah makin luas. Ini malah meningkatkan resiko cedera parah dari arus listrik yang menjalar di tanah saat petir menyambar di dekat Anda. Kadang-kadang, alam itu ngasih kita peringatan terakhir. Tanda-tanda kalau petir bukan cuma mungkin menyambar, tapi pasti akan segera menyambar, tepat di lokasi Anda berada. Udara di sekitar Anda rasanya jadi berat, penuh listrik statis, rambut di lengan dan kepala Anda mulai merinding, kayak ada yang narik. Nah, ini tanda pertama yang bikin merinding. Terus Anda mulai dengar ada suara dengungan pelan atau suara gemerisik zzz di udara. Ini terjadi karena udara di sekitar Anda itu udah sangat bermuatan listrik. Sebuah jalur yang nggak kelihatan lagi terbentuk antara awan dan tanah. Kalau Anda mengalami dua hal ini, Anda udah nggak punya waktu buat mikir. Anda cuma punya waktu buat bertindak. Karena tanda-tanda ini cuma berarti satu hal. Inilah saatnya. Petir akan menyambar di tempat Anda berdiri.
Jangan lari, jangan mikir lagi, langsung ambil posisi aman tadi. Ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir Anda untuk bertahan hidup. Jadi, ingat 3 aturan Mas ini. Pertama, jangan jadi target di tempat terbuka. Kedua, jangan berlindung di bawah penangkal petir alami kayak pohon tinggi. Dan ketiga, buat diri Anda sekecil dan serendah mungkin. Pada akhirnya, bertahan hidup di alam itu seringkali bukan soal kekuatan, tapi soal pengetahuan. Informasi yang kita bahas hari ini bisa jadi pembeda antara cerita petualangan yang seru dan sebuah tragedi. Jadi, teruslah belajar dan tetap aman di luar sana.